Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas B dengan materi yang akan dibahas yaitu pembiayaan jangka pendek. Perkenalkan, nama saya Miftahul Badrin dengan NIM 20080310210 dari Program Studi Diploma 3 Administrasi Keuangan Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian manajemen jangka pendek dan pendanaan jangka pendek. Lalu yang kedua ada kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka pendek. Dan yang ketiga ada jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Dan yang keempat ada contoh pembiayaan jangka pendek. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari manajemen keuangan jangka pendek. Nah, manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar, kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua yaitu definisi dari pendanaan jangka pendek. Nah, pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan kekurangan dari pendanaan jangka pendek. Untuk yang kekurangan pendanaan jangka pendek diantaranya adalah yang pertama jumlah pinjaman yang terbatas. Nah, pendanaan dengan tenggat waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas. Sebab hal ini bergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman dan keputusan bersama. Lalu yang kedua, jumlah cicilan yang tinggi. Jika menggunakan pendanaan dengan tenggat waktu yang pendek, maka kita harus melunasi pinjamannya. Dampaknya, cicilan per bulan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak cocok untuk modal usaha. Jika kita membutuhkan modal besar secara cepat untuk mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil jenis peminjaman pendanaan jangka pendek. Hal itu dikarenakan kita bisa merasa terbebani dengan cicilan yang besar, kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis. Sebagai gantinya, maka ada beberapa produk perbankan yang menyediakan pinjaman untuk para pengusaha dengan tenor dan bunga sesuai kemampuan. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan, debitur juga harus membayar biaya provisi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk pinjaman bersifat fintech, maka akan lebih besar lagi karena beberapa perusahaan menyertakan biaya administrasi secara harian, bulanan, dan tahunan. Jumlahnya pun beragam, mulai dari puluhan sampai ratusan ribu rupiah. Sehingga kita harus membayar bunga dan administrasi yang nominalnya hampir sama dengan pinjaman. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya denda keterlambatan yang besar. Pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlambatan. Misalnya, lembaga pinjaman non-bank memberikan bunga keterlambatan maksimal 150.000 per bulannya. Hal ini tentu sangat merugikan karena jumlah pinjamannya rendah. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank telah memberlakukan biaya percepatan pelunasan yang cukup tinggi. Selain kekurangan dari pendanaan jangka pendek, juga ada kelebihan dari pendanaan jangka pendek. Di antaranya ada yang pertama, bunga yang rendah. Meski tenor atau masa pinjaman jumlahnya singkat, namun bunga pinjamannya juga rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi kita saat menghitung jumlah cicilannya. Lalu yang kedua terkait pencairan dana cepat. Nah, pendanaan dengan tenggat waktu pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Hal ini dikarenakan prosesnya lebih mudah, sebab kita tidak perlu melewati proses yang ribet seperti pinjaman lainnya yang ada.
Lalu yang ketiga, persyaratan dokumentasi yang mudah. Biasanya pendanaan dengan tenggat waktu yang pendek tidak memerlukan persyaratan dokumentasi yang sulit, sebab resikonya juga sangat rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Untuk yang jenis yang pertama ada pendanaan spontan. Nah, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misal dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan melalui hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Untuk pendanaan spontan tidak perlu melalui perundingan formal untuk menambah atau mengurangi kredit. Pendanaan spontan berupa hutang dagang terdapat 3 hutang dagang. Untuk yang pertama yaitu terkait open account. Nah, pembeli mengirimkan barang disertai faktur dengan dilengkapi jenis, jumlah barang, harga, dan jumlah total. Yang kedua ada notes payable, berarti pembeli secara resmi membuat pernyataan berhutang kepada penjual serta kapan utang tersebut akan dilunasi. Yang ketiga yaitu trade acceptance. Nah, penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut dibayar. Draft tersebut dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari pendanaan spontan. Pendanaan spontan yang paling banyak dipergunakan oleh perusahaan adalah hutang dagang. Kalau perusahaan selalu memberi barang dagangan secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan, pembelian dalam 1 tahun senilai 3 miliar, maka rata-rata hutang dagang yang dimiliki perusahaan akan sebesar, rumusnya yaitu rata-rata utang dagang sama dengan pembelian dibagi perputaran utang. Dengan demikian, rata-rata utang 3 miliar dibagi 4. Nah, 4 dari mana? 4 itu dari 1 tahun dibagi 3 bulan. 1 tahun ada 12, dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 750 juta. Apabila pembelian yang dilakukan meningkat, misalnya menjadi 3 miliar 300 juta, maka rata-rata hutang dagang akan meningkat menjadi yaitu 3 miliar 300 juta dibagi 4 sama dengan 825 juta. Pendanaan tidak spontan. Yang pertama, pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Tipe pendanaan jangka pendek ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Ada 4 tipe pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi, yaitu yang pertama terkait money market credit. Untuk menghimpun dana yang berasal dari money market, perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang dijual kepada para pemodal, baik langsung ataupun lewat dealer. Yang pertama, commercial paper adalah sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu perusahaan tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum pada sekuritas tersebut. Nah, pasar commercial paper ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada dealer market. Para dealer membeli commercial paper ini dari perusahaan yang menerbitkannya dan kemudian menjual kepada para pemodal dengan mendapatkan komisi. Kemudian yang kedua ada direct placement market. Perusahaan-perusahaan besar lebih menyukai untuk menawarkan langsung commercial paper yang mereka terbitkan ke para pemodal. Nah, selanjutnya ada banker acceptance. Nah, untuk perusahaan yang berbisnis pada perniagaan internasional atau domestik, banker acceptance dapat menjadi sumber penting untuk pendanaan. Selanjutnya yaitu pembiayaan jangka pendek atau sering disebut dengan short term loan. Sering berwujud kredit modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk maksud-maksud penyajian seringkali lebih convenient untuk memisahkan kredit jangka pendek menjadi 2. Yang pertama ada insurance loans, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu aguan fisik tertentu atau dengan kata lain pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan.
Student loans biasanya diberikan dengan mencantumkan pengaturan tentang yang pertama ada line of credit, yang kedua ada revolving credit agreement, dan yang ketiga ada kredit berdasarkan transaksi. Ada secured loans. Istilah ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan memberikan aktiva tertentu. Dalam analisis kredit, dikenal istilah 5C of credit yang salah satu komponennya adalah collateral. Secara lengkap, 5CS of credit adalah yang pertama ada karakter, yaitu watak dan kejujuran pimpinan perusahaan. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan manajemen. Yang ketiga ada kapital, yaitu modal perusahaan. Lalu yang keempat ada collateral, yaitu agunan kredit. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi bisnis. Pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang. Yang pertama ada menjaminkan piutang atau disebut dengan pledging. Yang kedua ada menjual piutang atau disebut dengan factoring. Lalu factoring ini dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama ada maturity factoring, bisa dilihat terkait alurnya. Lalu yang ketiga ada advanced factoring. Pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan persediaan. Persediaan merupakan sumber kedua yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama ada floating, yang kedua ada chattel mortgage agreement, yang ketiga ada fuel warehouse financing agreement, yang keempat ada perhitungan tingkat bunga, yang kelima ada compensating. Contoh dari pembiayaan jangka pendek, yang pertama terdapat utang dagang, yang kedua ada pinjaman bank dengan jaminan, yang ketiga ada pinjaman bank tanpa jaminan, yang keempat ada surat utang, dan yang terakhir ada surat berharga. Sekian dari penjelasan dari materi pembiayaan jangka pendek. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika dari saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.